Kisah nyata cerita horor ini dialami oleh pemuda asal Bandung, Jawa Barat itu yang bernama Herdian. Herdian tuh mengungkapkan kisah nyata cerita horor yang dialami lewat podcastnya itu di channel YouTube. Di podcast itu tuh Herdian tuh kayak mengatakan bahwa kejadian nyata cerita horor yang dialami terjadi pada tahun 2014 yang lalu. Kejadiannya tuh 2014 di antara bulan Agustus sampai Oktober, kata Herdian. Selamat datang di channel Rinto Sujarwo. Silakan kalian klik tombol subscribe dulu, like dulu video ini, tinggalkan komen dan share video ini. Oke, aku lanjutkan cerita ini. Kemudian lebih lanjut tuh menjelaskan bahwa sosok yang ingin dimakamkan tuh secara Islam ini teman dekatnya bernama Ken. Itu tuh teman dekat banget, ya kayak nongkrong kemana-mana, suka bareng-bareng, ujarnya. Dian itu mengatakan dirinya dan Ken tuh jadi makin sering nongkrong setelah gagal masuk perguruan tinggi negeri atau PTN. Karena kita gagal ya masuk PTN, waktu itu tuh akhirnya mutusin buat cuti aja tanpa aktivitas kuliah atau kerja, ujarnya. Dikatakan Herdian saat tidak ada aktivitas itu tuh mereka tuh sering nongkrong bareng dengan geng motor. Ya kayak ikutan geng motor juga, waktu itu tuh sering banget nih ribut lah, pernah waktu itu ribut ya sama-sama babak belur gitu sampai apa namanya, akhirnya tuh besoknya si Ken itu ngomong ngajak ke Banten, katanya punya kenalan ustadz, dia tuh kayak pengen ngisi badannya tuh biar kebal katanya, ujarnya. Ken waktu itu kata Herdian terus tuh membujuk dirinya itu tuh untuk bareng mengisi ilmu kebal, namun ia menolaknya. Dia si Ken itu membujuk terus sampai tuh akhirnya nyerah buat ngebujuk. Akhirnya aku cuma ngantar ke sana tempat orang pintar di Banten, katanya. Itu Herdian tuh kayak mengatakan dirinya tuh kayak merasa aneh. Karena apa? Karena tuh Ken mengaku punya kenalan ustadz sementara dia adalah non muslim. Di sini akhirnya oke lah kalau nganter aja aku mau gitu. Barangkali aku ke sana, di sana tuh udah ketemu sama yang katanya apa ustadznya itu namanya Pak Yus, katanya. Setiba di tempat Yus, Ken tuh dikatakan dikasih persyaratan oleh Pak Yus. Di sana tuh dikasih persyaratan tuh ini itunya tuh cuma ke si Ken. Jadi aku tuh tanya persyaratannya apa aja, nggak dikasih tahu karena apa? Karena nggak berminat gitu. Soalnya ya persyaratan buat orang itu tuh beda-beda katanya. Pada saat itu tuh Ken tuh kata Herdian ditahan oleh Pak Yus selama 2 minggu di kediamannya untuk menuntaskan ilmu kekebalan tubuh yang dipelajarinya. Nah dari situ kan kata si Pak Yus, Ken tuh harus di sini selama 2 minggu. Kan aku nggak mungkin di sana nemenin sampai 2 minggu beres gitu. Akhirnya aku pulang lah duluan ke Bandung, ujar si Herdian. Cerita singkat kan kata Herdian itu sudah kembali nih ke Bandung dan langsung menyamperin nih ke kediamannya si Herdian. Tapi di sana tuh nggak ada apa ya, nggak ada aneh-aneh sih, biasanya aja gitu. Tapi kan malah jadi lebih pendiam, jadi lebih kalem, ujarnya. Pada saat itu Herdian tuh kayak mengaku dirinya penasaran apakah Ken benar-benar itu sudah kebal. Akan tetapi setelah mengisi ilmu kekebalan, keributan pun tuh jarang terjadi. Tapi selama 2 minggu setelah si Ken ngisi badan tuh kayak hampir enggak ada keributan tuh sama sekali. Yang biasanya tuh tiap malam minggu ketemulah gitu sama geng motor yang beda gitu. Tapi dari yang biasanya bentrok terus jadi enggak, di situ tuh kayak ujarnya Herdian. Akhirnya kata Herdian tuh sampai sekitar 2 bulan ya. Setelah itu tuh di bulan Oktober tuh Ken mengajak dirinya lagi untuk jalan-jalan. Bosan nih, pengen jalan-jalan yang jauh katanya. Kemana ya? Katanya akhirnya tuh dia tuh nyebutin pengen ke Pantai Santolo katanya, ke Garut, ujarnya si Ken. Pada waktu kan sengaja jalan-jalan itu lanjut dari ada 2 temannya yang lainnya tuh yang kayak mendengar. Nah itu posisi di situ lagi ada aku temen yang lain, ada si Anggi sama si Reza sama si Ken, jadi berempat itu di tempat nongkrong bukan di rumah. Akhirnya setelah ngobrolin rencana buat ke Pantai Santolo, semua tuh pada pulang, pada nginep di rumah si Ken. Ini biar besok tuh berangkatnya tuh bareng, gampang gitu, tinggal saling bangunin, ujarnya. Mereka, kata Herdian, akhirnya berangkat nih menuju ke Pantai Santolo pada pukul 8 pagi. Nah, di situ tuh kayak berangkat tuh sampai ke Garut kota, ke Garut kotanya tuh sekitar jam setengah 11. Padahal itu tuh kayak bawa motor, nyantai banget sih, nggak ngebut-ngebut, katanya. Nah, begitu masuk jalan berkelok-kelok area pegunungan Garut, Ken yang berada di depan kayak memacu kencang motornya. Nah,
begitu memasuki area pegunungan kan jalannya tuh kayak berkelok-kelok ya. Terus tuh orang-orang tuh yang seneng naik motor itu kan kalau ketemu yang jalan kayak gitu tuh kayak malah sengaja malah kayak ngebut gitu, kayak dibelok-belokin, belok kanan belok kiri, nah kayak gitulah, udah kayak pembalap gitu lah. Dan tuh posisinya kata Herdian saat posisinya di depan sendirian tanpa boncengan. Nah kan posisinya tuh paling depan, otomatis yang belakang harus bisa ngejar gitu, jadi harus kayak ikut ngebut juga gitu. Nah setelah agak masuk nih ke ke daerah yang lebih hutannya apa, itu tuh jalannya tuh licin, bekas hutan gitu, bekas hujan sih kan, tuh kepleset. Di depannya tuh ada truk gede, truknya sih pelan soalnya dari posisi truk tuh nanjak, dari posisi lawan arah kan tuh turun. Nah dari sisi kepleset tuh kepalanya itu kena bemper mobil gede itu, yang kayak bemper tambahan yang besi gitu, yang bener apa ya, kayak cuma kepalanya Ken aja yang paling nyentuh mobil itu, kata si Herdian. Herdian mengatakan karena kejadian itu mereka panik dan langsung tuh kayak membanting motor mereka untuk buru-buru nolongin Ken. Dari situ yang di belakang tuh otomatis panik ya. Aku tuh langsung ke pinggir, motor tak banting, udah nggak inget distandarin dulu atau apa, langsung nyamperin. Di situ tuh posisi si Ken itu tuh kayak setengah telungkup balik kanan, ujarnya. Herdian mengatakan dirinya pada saat itu tuh kayak mencoba untuk mendudukkan si Ken. Jadi pas aku angkat buat dudukin, yang aku pegang tuh kepalanya ini, kepala ini sama badannya, perutnya, biar dia posisiin di duduk dulu. Ternyata ininya pecah, jadi yang dari tulang ini tuh, tulang dari mata ke lubang kuping ini tuh pecah gitu, jadi kayak lembek, kayak megang pipi itu. Terus di bola mata kanannya tuh kayak udah pecah juga. Pada saat dicoba dudukan kan tuh kayak kata Herdian tuh batuk 2 kali dan mengeluarkan dari mulutnya juga telinga. Habis dari situ tuh udah langsung meninggal di tempat. Di situ udah nggak ada nafas lagi, kata Herdian. Pada saat memeluk Ken, Herdian tuh kayak merasakan ada yang janggal. Menurutnya ada seperti kayak tepukan dari tubuh Ken ke arah badannya. Pas coba diduduk ini, akhirnya nafas terakhirnya tuh keluar, tiba-tiba kayak ada angin dari arah tubuh Ken ke sini ke badanku gitu. Kerasa banget tuh gede gitu, terus ada tepukan di sini, tembuk ke kiri, terus ada bisikan sini nih, kalau dari bahasa Sundanya tuh bilang itu pang lepaskan, artinya tolong lepasin, ujarnya. Setelah mengalami kejadian aneh itu tuh Herdian tuh mengaku belum mengerti apa maksud dari kejadian itu. Nah dari situ tuh belum nggak sih maksudnya apa ya. Terus di situasi masih panik itu ya boro-boro mikir ya, ujarnya. Tak lama berselang warga tuh akhirnya datang membantu untuk menolong meminggirkan jenazah Ken. Sekitar 50 meter dari lokasi kejadian ada warung lah ya, ada warga juga di situ pada datang nolongin. Sampai ada satu mobil tuh berhenti, terus dia tuh lihat kondisi si Ken tuh nanya-nanya mau gimana ini. Kata orang pakai mobil itu, ini mau dikemanain katanya, kalau udah meninggal di tempat itu tuh rumah sakit ngapain katanya gitu, ujarnya. Tapi akhirnya jenazah Ken, kata Herdian, tetap dibawa ke rumah sakit ya, dengan tujuan itu tuh agar dibersihkan lukanya dan bisa dapat pinjaman mobil ambulan. Setelah itu teman Herdian, Anggi dan Reza itu mencoba menelpon keluarga Ken untuk memberitahukan kabar tersebut. Nah, terus dari situ berangkat sampai di Bandung tuh sekitar jam 5 sore, ujarnya. Dalam perjalanan ke Bandung itu, Herdian tuh mengatakan dirinya ikut di dalam mobil ambulan pengangkut jenazah Ken. Nyampe sana tuh udah rame, udah ya kursi udah ditata. Soalnya kalau keluarga dia tuh kebanyakan di Kalimantan. Terus di situ tuh juga cuman kayak ada mamanya sama kakaknya, bapaknya si Ken ini kan di Kalimantan gitu, dia kerja di pertambangan sih, ujarnya si Herdian. Setelah bantu-bantu mengurus jenazah Ken, itu sekitar jam 10 malam, kata Herdian. Dia tuh kayak memutuskan untuk pulang. Akhirnya bantu ngurus-ngurus di sana tuh jam 10 malam. Pulang dulu deh, mau istirahat. Itu sambil bersih-bersih, soalnya tuh masih pakai baju banyak banget darah si Ken. Apalagi kan pakai baju warna abu muda, waktu itu tuh kelihatan banget itu darah, apa ya, darahnya tuh kelihatan banget hujannya. Ketika menuju pulang, Herdian tuh mulai merasakan kejadian aneh lagi nih. Pas di perjalanan pulang tuh ya ada yang janggal lagi nih, tiba-tiba si motor tuh kayak ada yang naik gitu, tapi bukan, enggak apa ya, enggak kerasanya tuh langsung kayak yang loncat ke jok belakang tuh, buk katanya. Dari sebelumnya ya karena apa, nggak pernah ngalamin hal mistis, terus tuh di situ tuh kayak ngalamin itu ya langsung nggak, oh mungkin ini sih kan mau coba beraniin aja ya, udah mau pulang makin ngebut gitu sampai sana,
Sambungnya sampai di rumah, orang tua Herdian tuh sedang berada di luar kota, jadi dia bener-bener sendirian di rumah. Nah, pas begitu sampai rumah, kan nyokap nggak ada lagi di Jakarta nih, jadi bener-bener sendirilah di rumah tuh. Aku kamar, buka baju, buka celana, mandi gitu tuh, kayak bersih-bersih, ujarnya. Setelah itu langsung ke kasur gitu, ketiduran lah. Pas setelah ketiduran tuh jam 3 tuh azan awal kebangun ya, karena azan awal itu tuh posisi kamar tuh digelapin tapi masih ada sedikit cahaya dari luar gitu. Pada momen itu kan kata Herdian itu mendatanginya, pas dilihat ada si Ken nih posisinya munggungin dia, berdiri tepat di samping keranjang baju kotor yang ada darahnya itu. Nah, dari situ posisi punggungnya tuh kelihatan itu, tapi pas setelah ngedip hilang. Jadi ngedip terus nggak lama dari itu ada bisikan lagi, tolong lepasin yang ada di punggung, ujarnya. Dari kejadian itu Herdian mengaku baru ngeh tentang kayak bisikan tolong lepasin itu adalah ilmu kebal yang pernah dituntun Ken. Dari situ kan langsung ngeh nih, mungkin yang dimaksud isian badannya itu tuh akhirnya aku jam setengah 4 ambil air wudhu berangkat ke masjid karena aku tahu ada satu orang bisa bantu gitu di masjid, ada Pak Agus namanya. Itu ya kayak marbot lah, tapi terkenal dengan orang pintar juga gitu katanya si Herdian. Aku nanyain, ceritain temen meninggal ada banyak bisikan minta dilepasin di punggung, dia tuh langsung ngerti. Ngisi ya katanya, iya ngisi, mau minta tolong dilepasin tambahnya. Akhirnya Pak Agus kata Herdian tuh bersedia membantu dirinya. Akhirnya nih Pak Agus tuh bersedia bantu gitu, tapi paling jam 8 pagi katanya, karena ada urusan dulu jam 8 pagi itu udah ditungguin, udah tinggal berangkat ke sana. Ke rumah si Ken itu awalnya pakai sarung baju koko, peci Pak Agus. Aku suruh ganti dulu lah setelannya, soalnya kan ini Kristen, takutnya jadi kayak omongan apa gitu ya. Akhirnya si Pak Agus tuh ganti baju tuh, berangkatlah dari situ. Nah, pas nyampe sana, ikan abis baru mau didandanin nih sebelum dimasukkan ke dalam peti gitu ya, dirias dulu, kayak dirias-rias lah. Pas datang ke sana kebetulan di sekitar peti mati itu cuma ada tukang riasnya doang. Aku nyamperin ke sana, Mbak, boleh ditinggal dulu, minta waktu sebentar. Terus si Pak Agus ini kayak langsung baca-bacain doa lah ke si Ken. Nunggu apa megangin tubuh-tubuhnya, kayak nyari-nyari gitulah. Sampai akhirnya tangannya itu tuh ke sini nyari sampai ke punggung, ketemu katanya, oh ini di sebelah sini. Dia baca doa lagi, begitu beres pas ngeluarin ternyata ada kayak mutiara segede biji beras warna biru, ujarnya. Pada saat momen itu jenazah Ken tuh kata Dian menyengram tangannya. Nah ini nih udah dikeluarin. Nah pas di situ tuh aku megang tangan si Ken, tapi ada dua jarinya tuh kayak nyengkram. Dari situ langsung kayak ngajak dulu pulang ke si Pak Agus, kan udah dicabut tuh. Terus aku tanya ini harus gimana ini, katanya harus dikubur di sekitar lokasi kejadian katanya. Dari yang sama Herdian tuh langsung ke lokasi tempat Ken kecelakaan untuk mengubur mutiara tersebut. Di hari yang sama itu, di hari itu langsung sana lagi nih, aku sama si Anggi berdua, ya ngebut banget itu sih ke sana karena cuma buat nguburin itu doang gitu, berangkat dari jam 10 pagi nyampe ke lokasi sana terus jam 1-an, nah terus balik lagi ke Bandung itu sekitar jam 4 lah ujarnya. Esokan harinya Herdian tuh datang kembali ke rumah Ken, ternyata bapaknya sudah ada di rumah duka waktu itu. Bapaknya baru nyampe tuh jam 11, dimakamin jam 11 siang. Dari situ ya beres lah, setelah dimakamin ya pulang lagi di rumah tuh masih kayak kepikiran gitu ya, masih sedih lah, biasa gitulah. Nah sampai akhirnya sekitar 2 atau 3 hari kemudian, karena memang setelah itu aku nggak kayak jarang banget keluar rumah gitu ya, karena ada kayak trauma juga waktu itu tuh beli rokok ke warung, ketemu sama Pak Agus, dia bilang kamu banyakin ibadahnya ya, doain biar Ken tuh dia selamat katanya, dia butuh doa kamu ya Pak. Nyoba nggak ninggalin sholat lagi lah, yang dia itu juga langsung mandi wajib lah, bersihin tubuh gitu, terus sholat zuhur katanya. Ketika hendak menunaikan sholat zuhur, Herdian tuh mengatakan pundaknya tuh kembali ditepuk oleh sosok mistis lagi. Nah, kalau sholat zuhur itu kan nggak harus bersuara ya, tapi sebelum itu juga ada kayak kejadian sih, pas mau sholat zuhur itu baru baca niat, terus iftitah. Ada yang nepuk lagi tuh, salat di rumah padahal sendiri di rumah sendiri. Kan seperti itu kayak isyarat minta jadi makmum. Pas baca iftitah itu sudah terbuka tuh, langsung diam dulu sih sebetulnya. Tapi akhirnya lebih lanjut, dan pas setelah baca Al-Fatihah dia tuh nyaut kan, setelah baca Al-Fatihah
makmum pasti bilang amin. Ya jelas banget tuh suara Ken banget ujarnya. Mendapatkan peristiwa horor itu, besoknya tuh Herdian langsung ke makamnya Ken. Besoknya aku ke makamnya lagi ya, kayaknya tuh kayak pengen ngobrol lah, kamu butuh apa lagi gitu, apa yang bisa aku bantu gitu kan. Nah di situ tuh bukan lewat bisikan sih, kayak ada jawabannya, tapi tiba-tiba di sini aja kayak ada terdengar di otak gitu ya, kayak kepikiran lagi, kayak pindahin aku dari sini katanya, ini bukan tempatku katanya gitu. Nah, si Herdian tuh semakin bingung dengan apa yang dialami. Aku mikir-mikir itu tuh pindah kemana gitu kan, apa pengen di kota mana atau gitu apa gitu. Akhirnya dari situ tuh ya kayak pulang lagi nih, nanti dimulai dari situ tuh udah mulai banget tiap hari tuh nongol ujarnya. Pulang dari Markam, Herdian tuh langsung pulang ke rumah dan melaksanakan sholat. Setelah sholat, tiduran gitu tuh di kamarku nih. Posisinya kamar itu tuh kayak 3x4 ya, tapi di si pintu tuh keluar masuk tuh sudut tuh sebelah sana tuh apa ya namanya ya. Si kasur tuh sudut sebelah sini banget. Jadi kayak tiduran tuh pasti kayak ngadep ke pintu lah. Itu tuh kelihatan banget. Kalau dari posisi dalam kamar tuh kiblat tuh kayak ngadep ke pintu situ jam 8-an itu. Ada lagi nih, muncul lagi sosok si Ken tuh posisi sholatnya tuh tangannya gini nih terus kayak nunduk kepala gitu, ngadep sajadah gitu, bekas aku pakai yang belum dilipat gitu kan. Itu posisi lampunya tuh nyala, begitu muncul aku perhatiin gitu tuh, diliatin gini terus tuh nggak hilang-hilang, tapi pas ngedip hilang ujarnya. Pas setelah hilang lagi tuh si Ken tuh selalu ngadep ke kiri, ke tembok kiri, kayak tutupin tuh bantal-bantal. Nah jadi dari kalau dari situ kayak ngelihat udah nggak mungkin nih, tapi ngebisik dia kayak ngomong lagi, ngomong gitu sama kayaknya tuh di makam gitu katanya. Karena sering didatangi Herdian pun mulai nih dia memberanikan diri melihat sosok berpakaian putih yang diyakini itu adalah Ken. Namun demikian Herdian tuh terus berusaha untuk melakukan hal agar dirinya tidak didatangi lagi oleh Ken. Nggak lama beberapa hari dari situ aku tuh baru ingat baju ngaruh, mungkin ya masih ada darah si Ken tuh, emang udah dicuci sih sebetulnya, tapi itu setelah kalian ini tuh kayak dijemur tuh kayak ada lagi, jadi kayak nggak bisa luntur tuh darah, padahal pas sebelum dijemur tuh kayak udah bersih, bener-bener bersih kelihatannya, nggak pakai mesin tuh, pakai tangan tuh dia kan bisa bisa kayak gampang gitu, kalau kalau hanya dikucek-kucek aja terus dijemur pasti hilang, udah bersih nggak kelihatan darah apa-apa, tapi pas kering itu kayak muncul lagi nih darahnya. Takutnya kan ngaruh dari situ, akhirnya dibuang nih kaosnya, tapi ternyata nggak ngaruh, tetap aja katanya. Sampai akhirnya udah sekitar hampir sebulan setelah sikan dikubur, dia tuh mengaku mulai capek dan kesel banget, kesel gitu jadinya tuh, kayak ngapain sih, gimana gitu, bingung. Nah akhirnya tuh di situ tuh kayak nyari Pak Agus, mau nanya lagi gitu, ini aku didatangin terus tiap hari tapi nggak ketemu-ketemu sama si Pak Agusnya. Di rumahnya tuh Pak Agus nggak ada, di masjid nggak ada, ya kata tetangga ya kayak masih lagi pergi udah beberapa hari katanya ujarnya. Setelah nyari Pak Agus tidak ketemu, Herdian pun memutuskan untuk kembali pulang. Biasa tidur di kasur, emang jarang ngapa-ngapain lagi sih selain main HP sama baca-baca di kasur. Nah muncul lagi nih si Ken tuh posisi berdiri masih sama di tempat sholat lah ya, tapi kali ini dia muter badan kan, sebelumnya kan nggak pernah sama sekali, dengan kepalanya yang penyok terus darahnya tuh kelihatan lah gini, apa kayak nangis-nangis katanya. Dan saat itu bisikan dari Ken semakin jelas. Dari situ barulah kepikiran si Pak Yus yang di Banten ini, barangkali dia tahu gitu. Akhirnya besoknya ke sana, ke Banten sendiri, untung masih ingat jalannya. Sampai sana cerita, dan ternyata si Pak Yus ini nggak tahu kalau udah meninggal. Dia nanyain, dia di situ tuh dia nanya dulu isian badannya gimana, udah dikeluarin Pak, udah dikubur di dekat lokasi kejadian, alhamdulillah katanya. Karena emang harus kayak gitu katanya, caranya emang harus digituin kata si Pak Yus ini. Nah dari situ aku ceritaan lagi si Pak Yus ini, Pak saya tuh kayak didatangin terus tiap hari, dengan dia bilang ngebisikin tolong-tolong pindahin makam katanya. Di situ tuh diem aja, akhirnya ceritalah kalau ternyata si Ken ini udah Islam, dia mualaf 8 bulan sebelumnya, berarti di bulan Februari katanya. Jadi kata Herdian, Pak Yus adalah orang yang telah membimbing Ken untuk masuk Islam. Jadi sebelum si Ken ngisi badan itu emang udah kenal lama sama Pak Yus itu. Ternyata Pak Yus yang membimbing dia untuk masuk Islam. Aku bengong jadinya, tapi masih agak nggak percaya.
kan saksinya pacarnya katanya. Jadi waktu itu mualaf itu di depan pacarnya, ketika dia syahadat itu di depan pacarnya. Berarti kan udah ketahuan nih maksudnya apa. Yang datengin minta dipindahin itu ya berarti sih kayaknya tuh pengen dikubur secara Islam gitu tambahnya. Dian pun mulai berpikir bagaimana cara untuk memberitahukan hal itu kepada orang tuanya si Ken. Akhirnya dari situ sehari, 2 hari, 3 hari belum ada omongan apa-apa orang tuanya. Nah itu cuma 3 hari juga masih diliatin lagi kayaknya gitu, tapi sekali doang sih yang muter-muter badannya, tetap yang pas hari itu aja. Selama 3 hari itu saking belum kumpulnya keberanian buat ngomong, terus aja dipendem nih, masih kayak dipendem mah bodo amat lah, diliatin terus itu sampai akhirnya kesel, lagi capek, lagi nyobalah datang ke rumahnya. Pas di sana ada kakaknya, mamahnya, papahnya juga masih di sana, belum balik lagi ke Kalimantan. Awal datang ke sana ya biasa masih salam, maafin Ken ya kalau punya dosa sama kamu, masih ngomong gitulah katanya. Dian pun langsung membeberkan diri untuk terang-terangan bahwa dirinya selalu didatangi oleh Ken. Setiap hari aku didatangi Ken, tante, om, dia minta dipindahkan makamnya katanya. Mendengar perkataan itu, Dian pun ditampar oleh bapaknya Ken. Nah, di situ tuh udah berisik lah mamahnya. Papanya udah kayak teriak-teriak, tapi papanya tuh sampai main tangan. Keluar nih kakaknya dari kamar. Akhirnya aku dibawa keluar sama kakaknya. Terus diajak ngobrol dan ternyata sama. Kakaknya tuh kayak didatengin juga ujarnya. Dia mengatakan Ken mendatangi kakaknya juga, menyampaikan hal yang sama. Ya gitu, dari situ juga sama ya, ternyata dibikinnya tuh kata-katanya sama. Terus dia juga dari yang tadinya penakut jadi ya udahlah, jadi kayak ngerasa biasa juga gitu kakaknya si Ken. Sampai akhirnya beberapa minggu diganggu kakak si Ken ini, coba nanya tapi diucapin ya itu di dalam hati gitu, apa yang kayak dipindahin kemana. Terus sama kedengeran dia tuh kayak, dia otak itu kayak aku juga katanya tuh kayak ada jawaban, bang gua udah mualaf, gua pengen dikubur secara Islam ujarnya. Ini sebenarnya lebih duluan tahu si kakaknya si Ken daripada aku sebetulnya. Cuma dia kan ya mau ngomong gimana lagi kalau orang tuanya dia aja nggak berani gitu. Kakaknya tuh kayak baru bilang dibantuin aja udah digambarin, kenapa lagi sih kan udah bilang mualaf itu udah Islam, masih lebih parah lagi kalau bilang si Ken mualaf. Makanya di situ dipendam terus sampai akhirnya aku datang ke sana dan saling bagi cerita. Ternyata ada kesamaan gitu, digangguin ya kayaknya. Cerita Herdian dan kakaknya Ken kepikiran kepada Indri yang merupakan pacarnya Ken. Kakaknya si Ken ini tahu banget si Indri itu disayang banget sama orang tuanya sih. Jadi orang tuanya si Ken ini pengen punya anak cewek, tapi ya gimana dapatnya cowok, 2 lagi. Nah terus kan karena si Indri ini udah lama banget kenal dengan keluarganya si Ken, akhirnya si Indri lah yang menyampaikan pesan ini. Dan akhirnya dengan lika-liku berkelok-kelok urusan papanya mamanya Ken yang tidak begitu terima, dan akhirnya mereka bisa luluh di hari yang spesial, di hari yang sama. Akhirnya makam itu bisa dipindahkan dan dibersihkan secara Islam. Setelah itu akhirnya semua hari menjadi dijalani dengan tenang. Bagaimana menurut kalian? Silahkan klik tombol subscribe, like video ini, share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.